Halo sahabat edukasi, semoga hari ini adalah hari yang terbaik dan kita semua selalu diberikan kesehatan yang prima, keberlimpahan rezeki, kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang masa. Baik sahabat, saya lanjutkan untuk membacakan buku The Handbook of Affirmation di bab yang ke-7. Televisi, bawah sadar, dan realitas. Mengutip ceramah Tuan Collier di halaman sebelumnya, tentu saja Anda harus belajar bagaimana memunculkan kekuatan bawah sadar tersebut. Tapi hal terpenting pertama adalah menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan ini. Sasaran pertama Anda adalah mengenal kekuatan ini. Izinkan saya menceritakan kisah menarik berikut. Jika Anda bersikap sedikit terbuka, cerita ini mencerahkan. Sudah hampir 4 tahun ini, saya mengenal Dr. Joe Vitale. Dari dia, saya benar menulis. Dari dia pula, pintu-pintu imajinasi saya banyak yang terbuka. Tidak heran, saya mengoleksi apapun yang ditulisnya. Buku, video, e-books, e-newsletter, dan video blognya. Sungguh saya menyukai apapun yang ditulisnya. Sewaktu saya membaca buku Zero Limits yang ditulisnya bersama Hugh Lane, saya dibuatnya mabuk. Mabuk yang panjang. Panjang sekali. Saya membaca buku itu hampir 2 tahun. Hampir setiap hari. Kebuntuan akal saya baru pecah setelah saya mendapat penjelasan langsung dari seorang pendekar psikologis, dosen senior psikologi Universitas Gadjah Mada, Bapak Muhammad As'ad. Suatu saat, Joe bercerita, konsep yang paling sulit dipahami kebanyakan orang adalah bahwa merekalah satu-satunya alasan bagi apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya. Saya melihat teman saya mendongakkan kepalanya kaget. Bagaimana mungkin? Saya tidak bertanggung jawab atas kecelakaan mobil yang mungkin kualami, atau atas hilangnya pekerjaanku, atau apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Saya menarik nafas panjang. Tidak mudah untuk menjelaskannya, tetapi saya ingin mencobanya sebaik mungkin. Spiritualitas adalah segala sesuatu tentang bertanggung jawab sepenuhnya atas apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Baik atau buruk, semua yang terjadi pada dirimu datang dari dirimu sendiri. Joseph Murphy pernah berkata bahwa kehidupan kita adalah penggambaran luar dari gambaran dalam kita. Saya tidak duduk-duduk sambil membayangkan terjadinya kecelakaan mobil, bantah teman saya. Mungkin tidak secara sadar, jawab saya. Tetapi, apakah kamu menonton berita di televisi? Ya. Tidakkah menurutmu berita-berita itu semuanya tentang hal-hal negatif, dari kecelakaan dan pembunuhan sampai krisis yang terjadi di negara-negara yang tidak pernah kita dengar? Ya, tetapi pikiranmu telah menyerap pemrograman itu, jelasnya. Dan pernahkah kamu memperhatikan bagaimana film-film menanamkan bermacam ide di pikiranmu? Ide-ide seperti apa? Ya, pernahkah kamu memperhatikan betapa bisnis besar selalu identik dengan orang-orang jahat? Ya, film-film seperti itu mengajarimu bahwa uang adalah hal buruk, atau berkaitan dengan korupsi, atau bahwa orang kaya itu jahat. Intinya adalah semua itu memprogramkan pikiranmu untuk menarik hal-hal yang kamu pilih untuk tidak terjadi. Teman saya terdiam sejenak. Kupikir apa yang kamu katakan, dia mulai berucap.
adalah bahwa kita semua adalah robot atau mungkin mesin. Saya harus mengakui bahwa itu adalah penjelasan yang sangat tepat. Selama belum terjaga, kita menarik berbagai hal ke dalam kehidupan kita secara tidak sadar, dan kemudian menyatakan kita tidak melakukannya. Saya tidak tahu mengenai hal itu, gumam teman saya. Saya tidak tahu. Itu berarti saya memilih untuk berada di Alcoholics Anonymous dan mengacaukan kehidupanku sendiri. Ya, itulah maksudnya, ujar saya. Dan kamu melakukannya untuk alasan-alasanmu sendiri. Mungkin kamu menginginkan tantangan itu untuk membuatmu lebih kuat. Mungkin kamu menginginkan pengalaman itu untuk membantumu memahami kehidupan dengan cara-cara tertentu. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, kamu tahu mengenai hal itu di suatu tempat dalam dirimu sendiri. Tetapi, bagaimana dengan semua orang yang datang ke dalam kehidupanku dan berdebat denganku atau mengacaukan kehidupan kita? Pandanganku adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu adalah penggambaran luar dari apa yang terjadi dalam dirimu. Hah? Saya tersenyum. Tetapi saya tahu bahwa hal itu bukanlah konsep yang mudah dijelaskan. Saya sering harus membaca ulang buku-buku saya atau banyak literatur dari dalam untuk memahami konsep unconscious manifestation atau blind attraction. Begini saya memulai. Saya mengenal seorang wanita yang memiliki kepekaan feminis karena ia berpikir bahwa kaum pria ingin menarik keuntungan darinya. Jika kamu menyuruhnya pergi ke toko sendirian dan di sana dia dilayani seorang pria, ia akan mengecap pria itu seksis. Bisa jadi pria itu memang seksis. Mungkin saja. Tapi coba kamu suruh seorang wanita tanpa keyakinan itu ke toko yang sama. Dia tidak akan dilayani pria yang sama, tidak akan memperhatikan kepribadiannya, atau sama sekali tidak akan mengalami hal yang mungkin akan dilakukan pria itu. Jadi, kamu berpendapat bahwa kita menciptakan itu semua. Semuanya itu? Begini kata saya. Pembicaraan ini adalah sebuah penciptaan bersama. Kamu ingin mendengar seseorang mengungkapkan rahasia kehidupan ini. Saya ingin mengartikulasikan rahasia-rahasia itu untuk buku baruku. Kita menciptakan hal itu secara bersama-sama. Teman saya menganggukkan kepalanya, tetapi berkata, "Saya bisa memahami apa yang kamu maksud dengan hal sederhana seperti ini. Tetapi, bagaimana jika kita sedang marah dan kita bertengkar tentang pemikiran-pemikiran ini? Apa yang dapat saya katakan? Saya tahu apa yang ditanyakannya. Mungkin Anda juga menanyakan hal yang sama. Apa artinya ketika orang-orang menentang Anda atau Anda bertengkar dengan kerabat atau pasangan ataupun tetangga Anda? Apakah Anda juga menciptakan hal itu? Kamu menciptakan semua itu." Saya menjelaskan. Apa yang kamu lihat adalah penggambaran luar dari apa yang kamu yakini dalam dirimu. Saya menyebutnya kamu menariknya. Saya tidak mengerti. Ya, pembicaraan ini memantulkan apa yang kupikirkan tentang pendekatan spiritual untuk mencapai kesuksesan. Gagasan apa yang bisa Anda tarik dari percakapan di atas? Pikiran bawah sadarlah yang telah mendorong segala sesuatunya untuk nampak ke permukaan. Baik itu lewat perasaan atau lewat tindakan.
Tidak ada satupun yang tidak melewati proses bawah sadar. Baik, sekian dan salam edukasi.